Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, perusahaan AI milik Elon Musk yaitu xAI resmi menghimpun pendanaan jumbo senilai 10 miliar US dollar atau sekitar 164 triliun rupiah. Dana tersebut terdiri dari utang dan investasi ekuitas strategis untuk mendukung ekspansi besar-besaran di sektor kecerdasan buatan. Perusahaan Shay milik Elon Musk berhasil menghimpun pendanaan besar senilai 10 miliar US dollar atau 164 triliun rupiah. Dana itu terdiri dari pembiayaan utang dan investasi ekuitas strategis masing-masing senilai 5 miliar US dollar. Morgan Stanley menyebut pendanaan ini oversubscribed dan mendapat dukungan dari investor global. Dana jumbo itu akan digunakan untuk membangun pusat data, memperluas kapasitas komputasi, dan mengembangkan platform AI unggulan mereka bernama Grok. Shay sempat memperkuat posisinya dalam persaingan global menghadapi raksasa teknologi seperti OpenAI, Google DeepMind, dan Anthropic. Tak berhenti di situ, Shay disebut tengah mencari tambahan dana ekuitas hingga 20 miliar US dollar yang bisa membawa valuasi perusahaan tembus 120 miliar US dollar. Dengan dukungan finansial dan kepemimpinan Elon Musk, Shay siap menjadi pemain utama dalam pengembangan teknologi super intelligence. Bagi sumber ADX Channel. Platform kecerdasan buatan OpenAI dikabarkan tengah menjajaki penggunaan chip AI milik Google yakni Tensor Processing Units atau TPU. Langkah ini mengejutkan banyak pihak karena selama ini OpenAI dikenal sangat bergantung pada GPU buatan NVIDIA. Meskipun bukan berarti OpenAI akan sepenuhnya meninggalkan NVIDIA, keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk memperluas rantai pasokan dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber perangkat keras. Adapun keberhasilan NVIDIA dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari lonjakan kebutuhan perangkat keras untuk pengembangan kecerdasan buatan GPU mereka dan menjadi andalan bagi banyak perusahaan kecerdasan buatan termasuk OpenAI. Namun laporan dari The Information menyebutkan bahwa OpenAI kini mulai melirik chip buatan Google sebagai alternatif. Pemirsa, fitur video pendek YouTube Shorts saat ini memperoleh rata-rata 200 miliar tontonan per hari, di mana pencapaian ini pun mulai menjadi tantangan serius bagi aplikasi video pendek yaitu TikTok. Manajemen platform pemutar video YouTube mengemukakan pencapaian baru. CEO YouTube Neil Mohan menyebut fitur pemutar video berdurasi pendek YouTube Short kini berhasil meraih rata-rata 200 miliar pemutaran video dalam satu hari. Manajemen YouTube menilai pencapaian ini menandai pertumbuhan luar biasa dari fitur yang baru diluncurkan secara global beberapa tahun lalu. Selain itu, keberhasilan pencapaian jumlah pemutaran ini secara langsung menjadi tantangan serius bagi dominasi TikTok di pasar platform pemutar video pendek. Pengumuman ini datang di momen spesial saat YouTube merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Selain mengumumkan angka penonton short, Mohan juga memaparkan perkembangan besar lainnya yang terjadi di ekosistem YouTube. Ia menyebutkan bahwa semakin banyak konten YouTube yang dikonsumsi melalui layar televisi. Pemirsa, Bombardier menerima pesanan 50 pesawat dalam kesepakatan senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 27,42 triliun rupiah. Pengiriman jet Challenger dan Global ini diharapkan akan dimulai pada tahun 2027. Bombardier Inc. telah sepakat untuk menjual 50 pesawatnya kepada pelanggan yang tidak disebutkan namanya dalam kesepakatan senilai 1,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 27,42 triliun rupiah. Pengiriman jet Challenger dan Global yang biasanya digunakan oleh klien bisnis, swasta atau pemerintah diharapkan akan dimulai pada 2027 mendatang. Produsen pesawat asal Kanada tersebut menyatakan bahwa pelanggan yang memilih untuk tetap anonim ini juga memegang opsi pembelian tambahan untuk 70 pesawat baru. Jika seluruh opsi tersebut diambil, total nilai kontrak pesawat dan layanan bisa melonjak melampaui 4 miliar dolar Amerika. Sebelumnya pada awal tahun, Bombardier telah menyatakan bahwa mereka memperkirakan aktivitas pemesanan baru akan melambat di paruh pertama 2025 dan akan meningkat kembali di paruh kedua. Berbagai sumber ADX Channel.
Pemirsa, produsen mobil listrik Tesla resmi mengirimkan kendaraan tanpa pengemudi pertamanya langsung ke pelanggan. Pengiriman ini menandai era baru dalam teknologi mobil otonom yang dijanjikan oleh Elon Musk. Tesla mengumumkan telah berhasil mengirimkan mobil sepenuhnya otonom dari pabrik Gigafactory Austin ke apartemen pelanggan tanpa campur tangan manusia. Elon Musk mengatakan pengiriman dilakukan lebih awal dari jadwal yang ia janjikan, yakni 28 Juni 2025. Dalam pernyataannya di platform X, Elon Musk menegaskan tidak ada operator baik di dalam kendaraan maupun dari jarak jauh. Mobil dikendalikan sepenuhnya oleh sistem full self-driving milik Tesla saat melaju di jalan umum. Adapun Tesla sebelumnya dikritik akibat peluncuran robot taksi yang masih melibatkan monitor keselamatan. Namun kali ini perusahaan ingin membuktikan sistemnya makin mendekati janji Musk soal mobil tanpa pengawasan. Meski begitu, pesaing seperti Waymo sudah lebih dulu mengoperasikan kendaraan tanpa pengemudi untuk kalangan terbatas. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, produsen kendaraan listrik asal Vietnam yakni VinFast resmi membuka pabrik keduanya yang berlokasi di Provinsi Hattin. Ya, pemirsa, pabrik baru ini memiliki kapasitas awal 200.000 unit per tahun dan dibangun di atas lahan seluas 36 hektar. Produsen kendaraan listrik asal Vietnam VinFast resmi membuka pabrik keduanya yang berlokasi di Provinsi Hattin. Fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi mobil listrik yang lebih terjangkau sebagai respon meningkatnya permintaan di pasar domestik dan regional. Dilansir Channel News Asia 30 Juni 2025, pabrik baru ini memiliki kapasitas awal 200.000 unit per tahun dan dibangun di atas lahan seluas 36 hektar. Ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pabrik utama VinFast di Haiphong yang ditargetkan mampu memproduksi hingga 950.000 unit per tahun pada tahun 2026 mendatang. VinFast yang merupakan anak usaha dari konglomerat terbesar Vietnam Vingroup sebelumnya memiliki ambisi besar untuk membangun pabrik di pasar-pasar internasional seperti Amerika Serikat, India, dan Indonesia. Namun berbagai tantangan seperti melemahnya permintaan global dan kompetisi ketat membuat rencana ekspansi tersebut berjalan lambat. Menurut CEO Vingroup, Nguyen Viet Quang, pabrik Hattin akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan target produksi ambisius perusahaan. VinFast menargetkan pengiriman sebanyak 200.000 kendaraan listrik pada tahun 2025. Sepanjang 5 bulan pertama tahun ini, perusahaan telah menjual sekitar 56.000 unit, yang sebagian besar diserap oleh pasar domestik Vietnam. Berbagai sumber untuk IDX Channel.